Rembuk Tani dan Kursus Tani. Sekolah Lapang Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian tahun 2022 di Kabupaten Buru BPP Kecamatan Waelata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kegiatan Sekolah Lapangan SL Penerapan Teknologi Pertanian di Kabupaten Buru BPP Waelata, maka dilakukanlah kegiatan Rembuk Tani. Tujuan daripada kegiatan Rembuk Tani ini yang pertama untuk meningkatkan pemahaman petani Dalam mengadopsi inovasi teknologi pertanian. Yang kedua untuk menggali masalah-masalah yang dihadapi petani beserta pemecahannya. Yang ketiga mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan upaya pengembangannya. Keempat merumuskan kebutuhan dan aspirasi petani dalam pelaksanaan SL. Pelaksanakan kegiatan di BPP Waelata sebanyak 1 unit dengan pelaksana sebanyak 10 kelompok, yaitu kelompok tani dari 2 desa, Parbulu dan Debowae. Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Kepala Bidang Penyuluhan Provinsi Maluku dan Kepala BPP Waelata serta 10 kelompok tani kegiatan SL. Koordinator Penyuluh Pertanian BPP Waelata beserta penyuluh pertanian dan kelompok tani peserta SL. Dalam kegiatan SL diharapkan petani menerapkan teknologi dengan benar dan sungguh-sungguh dan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Pemerintah terus berusaha membuat program-program yang dapat meringankan beban petani dalam berbudidaya seperti adanya bantuan benih, subsidi pupuk, perbaikan jalan usaha tani dan saluran irigasi yang harus sama-sama disyukuri. Diharapkan nantinya setelah kegiatan SL petani kelompok tani dapat menularkan ilmu yang didapat ke petani poktan lainnya. Dalam menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan SL ini adalah bagaimana petani dapat meningkatkan produktivitas dari tanaman padi dengan cara menerapkan teknologi yang ada sehingga peningkatan produksi dapat diraih untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kecamatan Waelata khususnya Poktan yang berada di Kecamatan Waelata dapat menjadi contoh untuk Poktan lainnya yang ada di Kabupaten Buru. Kabid Penyuluh Pertanian Provinsi mengingatkan petani untuk terus mengembangkan diri ke arah yang lebih baik dengan menerapkan berbagai teknologi sehingga nantinya ada perubahan pendapatan petani untuk kehidupan yang lebih baik. Pada LL, Laboratorium Lapangan Pelaksana harus partisipatif untuk mengerjakan dan melakukan kegiatan yang disepakati sesuai aturan. Adapun dalam kursus tani ini, materi yang disampaikan oleh penyuluh pertanian lapangan, BPP Kecamatan Waelata, dengan materi kursus tani, tentang teknologi. Jadi Orfarm, yaitu Jadam Digital Organic Farming. Pemateri memperkenalkan kepada petani, tentang teknologi membuat bahan organik, dan PGPR, serta pestisida nabati. Tujuan daripada kursus tani ini, agar petani, menjadi lebih mandiri, karena, dengan praktek membuat produk sendiri, akan melatih prinsip dasar, dan pola pikir petani, dalam mengembangkan, inovasi teknologi yang mandiri. Pada akhir kursus, juga dilakukan, simulasi aplikasi penyemprotan, dengan produk nabati, yang petani ciptakan sendiri, demi, meminimalisir modal petani, yang mereka keluarkan, sehingga, hasil panen yang mereka peroleh, semakin meningkat, dari sebelumnya. Dengan adanya kursus tani ini, dalam rangka, kegiatan sekolah lapang, percontohan penerapan teknologi pertanian ini, diharapkan petani sebagai peserta kursus, agar tahu, mau, dan mampu, dalam menerapkan teknologi ini, yang akhirnya, dapat berbagi pengalaman nantinya, dalam merubah pola pikir, dan perilaku petani, yang tergabung dalam, kegiatan sekolah lapang, maupun petani sekitarnya. Masalah utama, yang dihadapi oleh petani padi sawah di Desa Parbulu dan Desa Debowae, adalah, masalah pengendalian hama, dan penyakit pada tanaman. Serangan hama dan penyakit, dapat mengakibatkan, berkurangnya produksi dan produktivitas tanaman, bahkan, mengakibatkan padi sawah gagal panen. Hama dan penyakit, merupakan salah satu kesatuan dalam, mata rantai ekosistem padi sawah. Sehingga dalam pengendaliannya, membutuhkan pendekatan seperti konsep PHT, pengendalian hama terpadu. Konsep PHT, lebih menitik beratkan, pada observasi atau pengamatan lapang secara dini, dengan tolak ukur ambang batas ekonomis sebagai penentu dalam pengendaliannya. Kursus tani saat ini sebagian besar petani padi sawah, di Kecamatan Waelata, baru dalam menanggulangi masalah, hama dan penyakit, menggunakan pestisida sintetis kimia. Pestisida kimia, merupakan bahan beracun yang sangat berbahaya bagi kesehatan, lingkungan, dan terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem.
Selain itu, dalam pengaplikasian pestisida di lapangan, yang dilakukan secara assal, akan berdampak buruk, akibat kontaminasi atau terhirup secara langsung. Kegiatan kursus tani, merupakan media penyuluhan, di mana anggota kelompok tani secara langsung, belajar dan praktik dengan difasilitasi penyuluh. Kegiatan kursus tani ini, dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, di BPP, Kecamatan Wailata, dengan mengangkat materi, tentang pembuatan pestisida nabati, JMS, dan treatmen benih, serta konsep PHT. Kegiatan kursus tani dilaksanakan sebagai upaya dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan di sentra padi. Dalam kegiatan kursus tani, dibahas tentang konsep pengendalian hama terpadu PHT dalam pengendalian hama dan penyakit padi sawah. Selain itu, memperkenalkan sumber daya lokal, terutama jenis-jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan pestisida nabati, dan yang paling utama, membangun kesadaran petani akan pentingnya keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. Dalam penyelenggaraan kursus tani, pengendalian hama terpadu (PHT) yang diikuti oleh kelompok tani yang ada di BPP Wailata. PHT merupakan kegiatan pertemuan pembelajaran kelompok tani antara petugas PPL dan POPT dengan petani peserta kursus tani PHT yang menitik beratkan materi pada budidaya tanaman yang ramah lingkungan dengan prinsip penerapan PHT berbasis ekologi, menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Pengendalian hama terpadu memberi ruang dan hak kehidupan bagi semua komponen biota ekologi tanpa terjadinya kerusakan pada tanaman yang dibudidayakan. Sasaran pengendalian hama terpadu adalah mengurangi penggunaan pestisida dengan memadukan teknik pengendalian hayati dan pengendalian kimiawi. Pengendalian hama terpadu PHT artinya memadukan berbagai sistem pengendalian, sehingga bahan kimia adalah alternatif yang paling terakhir. 4 prinsip budidaya tanaman yang ramah lingkungan dengan konsep PHT berbasis ekologi diantaranya adalah 1. Budidaya tanaman sehat. 2. Pengamatan rutin mingguan. 3. Pelestarian musuh alami, dengan minim bahan kimia, dan penanaman refugia, bunga-bungaan di pematang. 4. Menjadi petani ahli PHT. Pengendalian hama pada tanaman padi, hingga kini masih tertumpu pada penggunaan insektisida, cara pengendalian yang lain masih belum banyak dilakukan. Penggunaan insektisida secara berlebihan, berdampak timbulnya resurgensi hama sasaran, dan pencemaran lingkungan pertanian, sehingga pengendalian hama terpadu PHT perlu dilakukan. Penyuluh memfasilitasi kegiatan dan sebagai pemandu dalam kegiatan SL. Kesepakatan yang diambil dalam rembuk tani adalah penggunaan paket teknologi lengkap yaitu penggunaan benih unggul, perlakuan seed treatment, penanaman dengan jajar legowo, umur benih 14-15 hari, pemupukan dengan pupuk organik 500 kg H, urea 125 kg H, NPK Ponska 225 kg H, ZA 100 kg H untuk 0,60 H, sedangkan yang 0,40 H tidak menggunakan pupuk ZA. Demikian musyawarah dalam rangka rembuk tani yang disepakati. Semoga dapat terlaksana dengan baik dan produksi panen semakin meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.